Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada pagi hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sama-sama kita simak tadi firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Hud. Surah Hud yang mana Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya, berdialog pada kaumnya bahwa dia dalam berdakwah yang begitu panjang, yang begitu lama, dengan berbagai macam ajakan dan metode yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan sampai beliau mengatakan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala, la as'alukum alaihi mala. Dalam berdakwah ini, dalam mengajak ini, dalam mengajar ini, saya enggak minta imbalan harta, enggak. Apa? Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Jadi enggak minta upah. Upahnya apa? In ajra ila Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, wa ma ana bitaridin, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman walaupun sedikit, tidak apa-apa, saya tetap akan berdakwah berapapun pengikutnya. Tidak mungkin saya tinggalkan, sudahlah kadang sedikit bubar. Kalau pengajian kan gitu nih, sedikit yang datang ngubah. Kemudian ini yang kita ingin ambil, innahum mulaqu rabbihim, innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Mulaqu laqiya yaltaqi, makanya bertemu. Sesungguhnya mereka bertemu, akan bertemu kepada Tuhan mereka. Maksudnya apa? Pada hari kebangkitan. Setelah dikubur, kemudian dibangkitkan, maka mereka atau kita semua akan bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui, tajhalun. Ini yang membuat orang yang enggak beriman karena enggak tahu. Seorang nggak beriman karena nggak tahu, jahil, nggak tahu bahwa dia akan bertemu, dia tidak akan mempersiapkan apa yang akan dibawa. Mulaqu rabbihim, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal. Nah, dan dia tidak mendengarkan nasihatku. Sampai-sampai mereka mengatakan, qalu ya Nuh qad wajadaltana faksarta jidalana. Nuh, kamu sudah banyak kali ngomong, nasihatin udah banyak dah, enggak usah dah. Faksarta jidalana. Sampai dikatakan, kalau gini-gini aja lah, enggak usah ngomong banyak dah. Datangkan sekarang azab itu. Nantang itu. Faksarta jidalana. Fatina bima ta'iduna inkum. Fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, kalau ini memang benar gitu. Itu kata kaumnya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ini nantang. Poinnya Nabi Nuh alaihissalam
mengingatkan bahwa ada pertemuan seorang hamba setelah hidup di dunia ini, setelah meninggal, setelah dikubur, kemudian ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini akan dihisab kan, dan itu harus masalah yang gaib. Sampai surah An-Naba yang dibaca kita, imam kita tadi, inilah penyesalan yang terjadi bagi orang-orang yang tidak membawa bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa? Ini dia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini dia. Orang yang bertemu kepada Allah tanpa bekal, ya, tidak percaya dengan pertemuan Allah, kemudian dalam kehidupannya dia tidak mempersiapkan untuk hari pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia, orang kafir, mengatakan wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu begini, lebih baik aku jadi tanah aja dah. Saking apa? Dahsyatnya hari kebangkitan. Maka kita akan masuk kepada materinya. Ini dia. Sekalian Subhanahu wa taala. Hari pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diawali dengan kematian, kubur. Sudah selesai kita membahas tentang kubur, kemudian setelah dibangkitkan. Nah, ini dia. Kok ini? Astagfirullah. Hari kebangkitan merupakan hal yang gaib. Nggak tahu kita. Kan nggak tahu nih. Ya. Nggak bisa terpikirkan. Hal yang gaib yang harus diimani. Kalau nggak diimani berarti apa? Seperti tadi. Tentang yang gaib. Fatina bima ta'adu an kunta minas shadiqin. Datangkan azabnya nih. Masalah gaib. Kubur masalah gaib. Hari kebangkitan masalah yang gaib yang harus diimani. Mendustakan hari kebangkitan adalah sebuah pengingkaran dan kesesatan. Kalau nggak percaya, hari kebangkitan akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebuah pengingkaran, ingkar, dan satu kesesatan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana dalam orang-orang yang tidak memiliki iman, ada pikiran-pikiran yang nggak beriman ini kepada hari kebangkitan, kemudian ada hari kebangkitan, mereka tidak meyakini hari pembalasan itu akan terjadi. Jadi orang-orang yang nggak kafir sebelum ngelihat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, sebelum ngelihat nyata dia nggak beriman, nah, nggak mempersiapkan diri. Karena nggak mempersiapkan diri, begitu hari kebangkitan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih baik jadi tanah. Nah, orang-orang yang tidak percaya kebangkitan, ini kalimatnya Sajadah ayat 10. Wa qalu aidza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Ini orang yang nggak percaya dengan hari kebangkitan, kalimatnya ini. Mudah-mudahan kita tidak terbersit kalimat yang diucapkan ini. Mereka mengatakan, "Aidza dhalalna fil ard", apabila kami telah lenyap, dhalal, hancur. Ini di kubur, kemarin kita sudah bicara tentang kubur nih. Ya. Kemudian kita sudah hancur. Sering kalau melihat orang kubur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sudah hancur. Maka diambil, dipakai untuk orang lain lagi. Kan begitu? 5 tahun hancur nah kira-kira? Tergantung. Ada yang enggak, ya. Tapi umumnya hancur. Maka orang nyatakan ngelihat tulangnya, ngelihat apa namanya itu, sudah nggak ada, cuma tulang-tulang aja. Sudah hancur, tidak berrupa, tidak berbentuk.
bentuk. Dia mengatakan, wa qalu idza dhalalna fil ardh inna fi khalqin jadid. Kalau kami sudah lenyap dan hancur dalam tanah jadi satu, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru, akan diciptakan baru. Mungkin gitu. Apa mungkin? Sudah berserakan. Kalau ini apalagi sekarang kuburan sudah penuh nih ya. Sudah penuh apa belum? Metumpuk. Ini tongos dadong ini. Yes, sudah enggak ada. Kosong. Ada tulang-tulang kecil-kecil aja. Terus disaup. Jadikan satu. Kemudian saya itu dijadikan satu, setelah itu dikembalikan lagi. Sudah jadi satu, jadi tanah. Mana dengkulnya, mana matanya, mana hidungnya, mana rambutnya. Sudah jadi satu dengan tanah. Dia katakan apa? A'inna lafi khalqin jadid. Apakah Allah akan ciptakan yang baru lagi untuk hari kebangkitan? Hum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Ingkar menemui Tuhannya. Jadi ketika kita lihat tadi, apa tadi? Ini dia. Ya. Ya. Innahum mulaqu rabbihim. Sama kan? Innahum mulaqu rabbihim, mereka itu akan bertemu dengan Tuhan mereka. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Gak mungkin saya tidak merawat iman yang sedikit, orang-orang yang sedikit ini. Aku akan usir semua. Udah, nggak usah dah beriman, lebih baik daripada sedikit. Nggak. Kenapa? Karena Nabi Nuh katakan innahum mulaqu rabbihim. Karena dia akan bertemu dengan Tuhannya. Maka yang beriman saya rawat. Saya jaga gitu loh. Nah ini bentuknya. Orang yang nggak beriman akan mengatakan begini. Nah. Wahum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Dengan ucapan apa? A'inna lafi khalqin jadid. Sudah hancur gini, Allah akan membentuk lagi dengan bentuk yang baru, ciptaan yang baru, dikembalikan lagi. Kalau ada terbesit itu, maka kita hati-hati. Berarti kita tidak percaya terhadap arti pertemuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah As-Sajdah ayat 10. Dijelaskan termasuk pendustaan dan pengingkaran adalah keyakinan bahwa kekuatan yang menjadikan manusia hidup dan mati tidak lain adalah pergantian masa. Begini, kalau ada orang mengatakan begini, yang mematikan saya hanya umur aja dah. Ada masanya, masa ataupun waktu yang, biarlah waktu yang berbicara. Waktu yang berbicara. Waktu yang membinasakan saya. Bukan Allah. Inilah ad-dahriyun. Apa ad-dahriyun? Nah, ad-dahriyun adalah yang berpendapat bahwasanya manusia hidup dan mati tidak lain adalah pergantian masa. Mana buktinya? Kalimatnya ini. Wa qalu ma ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlika illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Ini dia. Surah Al-Jasiyah 24. Wa qalu, mereka mengatakan ma ya illa hayatuna dunya. Kehidupan kita di dunia ini tidak lain hanyalah namut wa nahya. Hidup mati itu tergantung apa? Wa may yuhlikuna ila ad-dahr. Itu tergantung masa waktu. Tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa waktu. Wa ma hum bidzalika min 'ilm, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, tentang harga. Ini masalah wahyu, wahyu yang akan mengantarkan orang yang beriman.
akan percaya dan inhum illa yadhunnun, itu mereka hanya menduga-duga saja, dhunun, adzan. Jadi mengira-ngira, oh ini kira ini apa namanya, kalau umur sekian ya akan sakit-sakitan, mati, cuman itu aja. Itu ada riun. Ini semua yang tadi yang tidak percaya dengan apa? Dengan hari kebangkitan. Jadi apa? Imma masa yang apa namanya itu? Masa yang menyirnakan manusia, mematikan, atau tadi keyakinan bahwa kalau sudah jadi tanah nggak akan bisa akan dibangkitkan. Paskan sunnah tanah. Itulah baik. Yang kedua, setelah dibangkitkan, setelah dalam kubur ada namanya alam mahsyar. Saya mestinya dikasih apa namanya itu materi surga dan neraka. Surga dan neraka. Karena setelah wafat kemudian dikubur ada alam lagi. Alam mahsyar. Alam mahsyar perlu dibicarakan. Setelah alam mahsyar baru dia nanti akan dua pilah. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kan begitu. Alam mahsyar. Setiap muslim wajib mempercayai adanya hari akhirat di mana dunia akan hancur luluh. Dan semua manusia, bahkan semua makhluk di atas dunia ini akan mati dan hancur. Ya, kita apa? Sering kita baca ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi, bahkan bumi itu akan hancur. Sirna. Kemudian pada suatu waktu pula akan dibunyikan trompet. Nafkhatus sur. Nafkhah. Sehingga seluruh makhluk yang mati akan bangkit kembali. Nafkhatus tsaniyah. Nafkhatul ula hancur, tidur, kemudian nafkhah tsaniyah dibangkitkan. Tiupan pertama mati semua. Tiupan pertama itu tidur, mati semua. Dan orang kafir itu istirahat. Dalam satu riwayat istirahat dari azabnya, tidur dia. Baru dikatakan tempat kedua bangun bangkit. Maka surah Yasin apa? Surah Yasin. Memba'atana min marqadina. Memba'atan min marqadina. Apa nih kok saya dibangunkan? Siapa membangunkan saya nih? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Baru dia hadza ma wa'adar rahman. Inilah janji ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Dan benar Rasul itu sudah menyampaikan tentang hal ini. Itu ketika nafkhat adza, trompet yang kedua bangkit, dibangunkan. Pertama tidur dia, istirahat, dikasih istirahat, diazab di istirahat, baru enak-enaknya istirahat, di trompetnya lagi, akhirnya baru kalimat itu keluar. Marqad itu tidur yang enak, lelah. Ibu sekalian, bapak sekalian pernah tidur enak-enaknya terus dibangunkan, terus ngapain? Siapa nyari? Gitu ya. Itulah ilustrasi, apalagi umul ba'ats yang begitu dasar. Maka di sini trompet sehingga makhluk akan mati dan bangkit kembali, berkumpul di padang mahsyar. Di tempat itu akan diadakan hisab. Hisab yaitu perhitungan dosa dan pahala. Di padang mahsyar juga akan ada syafaat. Jadi kita ikuti, di mahsyar itu ada hisab, ada yang kedua syafaat.
pertolongan dari Nabi Muhammad SAW seizin Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berbicara, kita tadi katakan bahwasanya yaumul alam mahsyar itu tidak harus diimani dan tidak bisa dijawab kecuali dengan apa? Khabar minas sama, informasi dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak ngomong kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya bisa mengambil informasi dari apa? Gambaran yaumul mahsyar itu dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita lihat dalam Al-Qur'an disebutkan keadaan manusia saat dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ini cerita bukan saya, dari Al-Quran. Kita nggak akan mendongeng sini, ndak. Kita akan gimana keadaan manusia di padang mahsyar menurut Al-Quran, Al-Quranul Karim, dan harus diimani dan kita bisa mempersiapkan. Itu tujuannya. Apa yang patut harus kita kerjakan kalau begini keadaannya di padang mahsyar. Baik. Nah, Al-Zalzalah ayat 6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Tadi kan ada hisab nih di mahsyar. Maka yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Manusia itu keluar dari kuburnya. Keluar dari kuburnya. Inilah Al-Quran, bukan saya. Ya, yasdur, sadar yasdur. Yasdurun nas, tanpa terkecuali semua manusia yang namanya manusia, anak keturunan Adam, semuanya bermuncul keluar dari kuburnya. Yasdurun nasu ashtatan, dalam keadaan yang bermacam-macam. Ashtat, dengan apa? Keadaan bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Karena pekerjaannya di dunia bermacam-macam sesuai. Kenapa? Liwurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka apa yang sudah dikerjakan. Jadi itu gambarannya, dibangkitkan dari kubur dengan bermacam-macam keadaan. Untuk apa? Kenapa keadaannya macam-macam? Karena di dunia bermacam-macam dia pekerjaannya. Yura a'malahum. Zalzalah ayat 6. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka kembali dari marqad, tempat tidurnya. Makanya setelah tiupan pertama tidur nih, diazab, kemudian tiupan kedua, baru karena kalimat yang saya ucapkan surah Yasin tadi, ya, mamba'atana min marqadina, siapa yang membangunkan dari tempat tidur aku ini. Baik. Untuk apa? Tempat penghisab atau mauqif. Dan kembali dari mauqif hisab, tempat penghisaban dalam keadaan bercerai-berai. Dan bermacam-macam, ada yang celaka, ada yang bahagia. Jadi macam-macam tadi, ashtatan. Kemudian Ibnu Zuraij, Ibnu Zuraij ini seorang tabi'in yang hidup Al-Qurasyi di Mekah. Pada masanya alim dan belajar dengan sebagian daripada sahabat.
Ibnu Jarir berkata mereka bercerai-berai terpisah-pisah dan tidak dapat berkumpul sama sekali. Kemudian dikutip faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dikutip ini, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan berseberat zarah pun niscaya akan melihat balasannya pula. Baik buruk sekecil apapun dia akan melihat. Dalam surah lain digambarkan hati manusia saat berkumpul di dalam mahsyar. Digambarkan, tadi kan keadaannya nih, ya bermacam-macam. Kemudian dalam surah lain, surah An-Nazi'at ayat 8. Ini dalam gambaran hati manusia ketika itu gimana? Perasaannya itu bagaimana? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nazi'at. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati mereka pada waktu sangat takut. Wajifah. Sangat takut. Makanya karena takutnya yang dikatakan, yang dibaca Imam kita tadi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena wajifah, artinya sangat takut sehingga dia kalimat itu terucap, ya Allah, jangan jadi tanah daripada jadi manusia. Di mana surah An-Nazi'at. Kemudian selanjutnya pasalnya An-Nazi'at ayat 9. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Takut, tunduk. Gimana orang yang tunduk? Coba sekarang, tapi insya Allah tidak ada yang pernah di polisi ya, di sidang ya. Ada polisi. Ayo. Apa kerjaannya? Dibentak-bentak gitu ya. Dia rasa takut, pandangannya apa? Nunduk aja. Kenapa? Karena sangat takutnya. Inilah pandangan yang tunduk. Makna yang dimaksud adalah mereka tampak hina, rendah karena menyaksikan huru hara yang mengerikan. Huru hara yang mengerikan lagi sangat menakutkan di hari kiamat. Kemudian pasal subhanahu wa ta'ala, orang kafir mengatakan ayat 10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Ya. Apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Ayat 10. Itu orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang sependapat dengan pendapat yang tadi orang kafir. Yang sependapat dengan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mengingkari hari kebangkitan siapa tadi? Ayatnya yang tadi. Pasal subhanahu wa ta'ala. Innahum mulaqu rabbihim. Ya. Orang yang tidak percaya mereka, saya nggak akan tidak akan mengembalikan dia menjadi kafir, akan rawat. Kenapa? Karena dia akan bertemu kepada orang-orang yang kafir, tidak percaya dengan itu. Sehingga apa? Sehingga apa? Nah inilah yang terjadi. Dan tidak percaya bahwa mereka akan ditimbun kembali sunnah mereka, dimasukkan ke dalam liang kubur. Ya. Bil hafirah. Baik, masukkan sunnah ta'ala. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali, padahal tubuh mereka telah hancur dan tulang belulang mereka sudah berantakan. Nah, itu dari sudut apa? Al-Quranul Karim. Kita ingin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sifat, bagaimana alam mahsyar itu,
bentuknya, keadaannya, situasinya yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, hamparan tanah putih alam mahsyar atau padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat ditiupkan tiupan yang kedua, tempat itu digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih, artinya belum pernah ditempati seseorang. Belum pernah seorang. Apa di bumi atau di mana? Allah Maha Kuasa. Bumi kan sudah berantakan nih. Gimana caranya? Tidak bisa dibayangkan. Pokoknya Allah ciptakan, tidak pernah dia tempati seperti sebelumnya. Hamparan tanah. Rasulullah SAW bersabda, An Sahal bin Sa'ad. Sa'ad bin Sa'ad mengatakan, qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasi yawmal qiyamah ala ardin bayda afra kakursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Baik, Sa'ad bin Sa'ad dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan. Di mana? Di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Maksudnya apa? Hadis riwayat Muslim. Ini sifatnya. Tidak bisa dibayangin. Tidak usah dibayangin. Ya jelas tidak seperti di bumi ini. Punya nasihat, apa namanya itu? Bangkit dari kayu buntil, terus kemana terus? Bangkit dari kayu buntil terus kemana? Ke Beleleng. Atau kemana? Ke Air Sani. Atau kemana? Ke Seririt. Yang Seririt kemana dan sebagainya. Gambarannya bahwa dikumpulkan manusia di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Ada tanda. Tidak pernah dia pernah injakan tempat itu. Itu bahaskan SWT. Ini informasi dari Rasulullah SAW, hadits Muslim. Sifatnya lagi, subhanallah. Ini, itu kan tempatnya nih. Keadaannya bagaimana? Manusia tenggelam di lautan kering. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, ya'rukun nasu yawmal qiyamah hatta yadhhaba 'araqu fil ard sab'ina dhira'an wa yaljimuhum hatta yablugha adhanahum. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat pada mahsyar, ya'raq. Arak itu kan keringat. Hingga hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta. 70 hasta berapa? Tenggelam lah kira-kira. 1 meter lah. Menara itu berapa? Paling 30. 2 kali menaranya tuh. Mau berenang ditarik sama malaikat, kelem hingga keringatnya sampai di bumi sehingga tubuh setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Maksudnya ada yang sampai ini telinganya, sini berarti ya, ada yang sampai itu. Sebentar kita. Itu cirinya. Kemudian yang ketiga, ketika itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok.
Kelompok mana kita? Coba kita dengarkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu hadis riwayat Bukhari tadi ya. Kemudian pada hari itu dibagi menjadi 3 kelompok. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yuhsyarun nas, manusia itu ala thalathati tara'iq. Nah, jadi manusia dibangkitkan atas 3 kelompok. Ada yang dalam keadaan senang, ada pula yang merasa takut. Ada 2 orang yang menunggangi 1 onta. Ada 3 orang yang menunggangi 1 onta. Ada yang 4 orang yang menunggangi 1 onta. Bahkan ada 10 orang yang menunggangi 1 onta. Lalu sisanya dikumpulkan oleh api yang selalu menyertai mereka pada malam dan siang. Mereka berkata pada pagi dan sore hari. Jadi pasukan sunat alam. Ini menandakan kelompok ini, ya, ada yang susah, ada yang leha, gampang dah. Satu onta, 1 orang kan enak, ya. Ini 1 orang, 10 orang gimana? Diinjak di kakinya. Ini bayangkan bahwasanya ada yang susah kali, ada yang sedang, ada yang senang. Kemudian selanjutnya pasukan sunat ta'ala dalam keadaan gimana? Telanjang. Ini kalau orang yang mikir tentang ini maka dia dalam keadaan telanjang, dia akan dikumpulkan, tidak pakai baju. Aisyah radhiyallahu anha, hadis Muslim tadi ya. Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yaqul yuhsarun nas yaumil qiyamah hufatan auratan ghurlan. Rasulullah SAW, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan apa namanya? Jadi kemaluannya kelihatan, kuluknya itu kelihatan. Aku bertanya nih, wahai Rasulullah, wanita dan laki-laki semua saling melihat satu sama lain? Wih, ini bintang film nih, sinetron ini juga kali. Enggak tertarik itu ya Rasulullah. Kan aib itu dilihat orang lain, kemudian ngelihat, oh ini Jamal, ini putih, ini sebagainya. Apa enggak gitu ya? Laki-laki perempuan kumpul ini ngeliatan satu sama lain. Beliau menjawab, wahai Aisyah, permasalahannya lebih sulit dari saling melihat satu sama lain. Yang dihadapi lebih sulit. Jadi enggak sempat dah mikir apa? Ngelihat itu enggak pikir, masing-masing sudah apa? Coba gini aja dah. Contohnya lah, contoh. Itu mandi. Baru mandi, kemudian akan gempa. Saking takutnya, sempat enggak ngambil bajunya. Itu kan enggak sempat. Pokoknya konsentrasi. Kenapa? Konsentrasinya dan jangan sampai kena runtuhan bangunan, pokoknya bus, enggak sempat mana gini, enggak pakai, enggak langsung bus. Kenapa? Karena pikirannya sudah sibuk, kalut. Kalau sudah kalut apa? Melihat samping kanan, samping kiri? Enggak. Dan itulah Rasulullah SAW enggak sempat untuk saling ngelihat, enggak sempat. Kenapa? Karena dahsyatnya apa? Keadaannya ketika itu. Maka inilah yang karena ngeri, susah. Tadi kan 3 orang tadi, ada yang susah, 1 enggak, kemudian ada tempatnya, kemudian sampai kata ada yang tenggelam, ada yang enggak, ada sekat mata kaki, kita akan lihat.
itulah muncul nanti syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang hadisnya, ini panjang. Kemudian saya akan bacakan terjemahnya aja. Ya, ini syafaatnya timbulnya begini. Dari Anas radhiyallahu an mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka berujar, saling ngomong. Duhai sekitar, kiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Kita minta pada Allah SWT pertolongan, ini susah kali ini. Kalau seandainya dapat, tidak, enak dah. Lepas dari kesulitan ini. Penderitaan akan lepas. Maka mereka menemui Adam. Nabi Adam dulu. Karena pada datang minta, gimana solusinya nih? Berikan saya solusi untuk bisa mendapatkan keringanan dari Allah SWT, bantuan dari Allah SWT. Jadi syafaatnya Nabi Adam AS diminta. Allah SWT. Kemudian dan Adam mengatakan, menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkau manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya. Dan dia tiupkan rohnya kepadamu. Dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, hai Adam. Maka tolonglah engkau mintakan syafaat kepada Tuhan kami. Mintakanlah. Ente kan manusia istimewa. Ciptakan dari tangannya. Kemudian ditiupkan rohnya. Allah perintahkan mereka untuk sujud. Kan mau kurang apa? Mintakanlah tolong. Kemudahan pada hari itu kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Tidak bisa. Aku enggak punya wewenang. Adam lalu menyebut kesalahan-kesalahannya yang berujar. Anak ini sudah salah dulu. Memang sujud, tapi kan anak berat. Beratnya apa? Sudah melanggar apa yang diperintahkan Allah sampai dikeluarkan saya. Maka enggak bisa, saya enggak pantas. Datangin Nuh, gini aja dah. Nuh aja lah datangin. Datang kepada Nuh. Rasul pertama yang Allah utus. Maka mereka mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh ternyata juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk bisa memberikan syafaat, untuk memberi pertolongan. Lantas menyebut kesalahan-kesalahannya dan berujar. Salahnya kan benar banyak ya. Ada yang kesalahan-kesalahannya. Kemudian datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah Allah jadikan sebagai kekasih Allah. Mereka mendatangin tapi dia berjujar dan juga di sini bukan tempatku untuk memeringankan kalian. Dan ia sebut-sebut kesalahan seraya berujar, datanglah kalian kepada Musa. Datanglah Musa, jangan saya tidak bisa, saya sudah banyak salah. Yang Allah telah mengajaknya bicara. Karena Nabi Musa tidak bicara langsung pada Allah SWT tanpa melihat, bisa dilihat kan belajar. Istimewa. Datangilah, kan langsung dia berbicara kepada Allah bisa nantinya. Mereka datang kepada Musa, namun Musa juga mengatakan saya tidak berhak meringankan kalian. Dan Musa menyebut kesalahannya pribadinya. Seraya berujar, datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun datang kepada Isa dan Isa juga mengatakan saya tidak berhak meringankan kalian. Sambil berujar, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapatkan ampunan. Dosanya Rasulullah SAW yang dahulu dan yang datang sudah dapat ampunan. Dia yang paling bersih. Jadi datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangiku dan aku meminta izin kepada Robku. Jadi mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Saya minta izin kepada Robku. Saya minta izin.
Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud dan meninggalkanku sekehendak Allah. Sekehendaknya Allah, lantas ada suara memanggil, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberikan, urungkan unak-unakmu, umpahkan. Dikata Allah SWT, sudah sungkur, kemudian minta izin biar bisa diinikan, kemudian bangun, minta apa yang kamu minta. Unak-unaknya keluarkanlah. Itu yang diberikan oleh, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta yang kamu akan mintalah, kamu akan diberi. Utarakan unek-unek, kamu akan didengar. Mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Rabbku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari apa? Dari neraka dan memasukkan surga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud misalkan semisalnya pada kali ketiga, keempat hingga tak tersisa neraka. Jadi ketika di bang mahsyar Allah berikan yang dimudahkan, dikasih ilaman adzinallahur rahman. Ilaman adzinallahur rahman. Siapa saja yang diberikan izin untuk memberikan syafaat dikasih. Dengan syarat syafaat itu apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, oh ini pantas diberikan, kasih dia. Tapi kalau enggak ada izin, enggak bisa. Walaupun Rasulullah SAW kalau enggak ada izin Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Sekalian Subhanahu wa taala, itulah yang keadaan manusia di alam mahsyar dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup waktunya. Ya. Jadi padahal ini ada perlindungan di bidang mahsyar, itu kiat-kiat kita gimana sih? Nah, ini perlindungan di padang mahsyar. Itu nanti kiatnya apa saja yang bermanfaat, kemudian gimana keadaannya sudah tahu nih. Kemudian kiatnya yang belum ada. Ini ini bukan ini ayatnya. Saya rubah karena pakai format semalam karena diberitahu malam ini. Saya ambil kemudian saya. Tapi ini ini masalah pakaian yang di sini. Ini mestinya ada ayat yang sebagai mukaddimah uraian dari hari kebangkitan. Saya kira itu saja, mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan. Jadi perlindungan di mana mahsyar. Katanya minggu depan karena bapak-bapaknya juga biar ikut katanya. Jadi ya terserah nanti gimana panitia. Karena kalau Senin itu enggak ada panitia menyiapkan ini juga enggak ada. Ya. Kan enggak ada panitia, biasanya kan enggak pakai slide, enggak ada pakai slide ya, tapi enggak ada moderatornya. Saya kira itu terserah diatur aja. Nanti kalau memang panitia akan melanjutkan silakan. Silakan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada selesai ya? Selesai saja, saya cukupkan di sini karena mungkin nanti tanya jawabnya ketika selesai materi kita akan buka tanya jawab. Baik, marilah kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu sahabat Rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman tanfa'una lid-din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.